di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangka pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau.
semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Tetapi sebelumnya mari kita beri salam kepada kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati, salam kasih, salam damai. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Wah, masih 10 orang nih sebenarnya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan kita baik ya Bapak Ibu. Pagi ini kita mendengar Kudus mulai terkepung oleh banjir ya. Kemana-mana mungkin agak sulit, tapi kita percaya Allah kita, Allah tempat perlindungan kita, benteng kita yang teguh, yang membuat kita tidak perlu takut karena Dia selalu melindungi, Dia selalu menjagai kita. Amin. Berikan salam kanan kiri, beri senyum yang termanis. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena Allah begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia telah mencurahkan, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dia mengasihi kita, dan bagi kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur atas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan
yang penyelamat, yang berkorban untuk hidup kita. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada, kasih-Nya selalu ada untuk kita. Kasih Yesus bagiku. Yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Saya ajak Bapak Ibu semua mengangkat tanganmu, katakan ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya. Kasih Yesus selalu ada untukmu, untuk kita semua. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang menyembuhkan segala luka-lukamu. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Katakan kasih-Mu bebaskanku Tuhan, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu suntikanku. Hanya Yesus, katakan hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu Tuhan. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu suntikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mari dengan sungguh-sungguh nikmati kasih Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya dalam hidupmu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih setianya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingat bilurnya yang Sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku.
bagi kami Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Yes, Jesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Itu membuat kami berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan kami tidak datang dengan sia-sia Tuhan. Tapi kami boleh melakukan sesuatu Tuhan yang terbaik yang kami bisa Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapa. Dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami boleh pulang membawa kemenangan dari Engkau atas segala pergumulan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Katakan haleluya. Kasih yang ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kita semua. Menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku
kebaikannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Yesus, tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Amin. Kasih Allah melingkupi kita semua. Haleluya. pengakuan kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Melayani Tuhan dan sesama. Sama-sama ya, lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Kasih
Bapak Ibu, kasih Allah melingkupi kita semua. Bulan Januari lalu Bapak Ibu, saya sempat mengalami, saya sedang berkendara, saya yang nyetir, lagi di jalan, tiba-tiba pohon tumbang. Saya, anak-anak saya, dan mami saya. Jadi di mobil kita berempat. Saya lagi ngobrol, santai, memang hujan waktu itu, lalu kondisi angin ya Bapak Ibu. Tiba-tiba pohon itu ambruk menimpa mobil kami. Waktu itu saya nyetir, saya cuman teriak, Tuhan tolong. Saya rasa saya mati mungkin waktu itu Bapak Ibu. Tapi ajaib, saya punya Tuhan. Tugas saya belum selesai di bumi ini. Tuhan kasih kesempatan kami hidup. Tuhan keluarkan kami dari pohon. Saya gas kenceng. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya tahu itu pertolongan Tuhan. Kami bisa keluar dari pohon yang begitu besar. Dan singkat cerita kami selamat. Waktu saya lihat pohon itu dievakuasi, rasanya Allah itu dahsyat. Saya harusnya ada di bawah pohon itu. Tapi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melindungi saya, melindungi kami semua sekeluarga. Sampai hari ini ada. Haleluya. Demikian dengan Bapak Ibu, pergumulan hidup apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, percaya Tuhan pasti tolong. Allah yang membawa kita lebih dari pemenang. Amin. Karyanya di atas kayu salib yang telah menebus kita, membayar kita lunas dan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Kasih-Nya yang terindah, karya yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, kasih hidup kita tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita naikkan pujian ini dari dasar hati kita. Sungguh naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kasih yang terindah. Oh Tuhan, aku ada sampai saat ini Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di
Engkau, Yesus Engkau, ku kagum karya terbesar, dalam hidupku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, ku kagumi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Let the presence fill this place. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini berbicara kepada kami. Sampaikan pesan firman-Mu dan biar setiap kami dikuatkan kembali oleh Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berikan kami roh hikmat, wahyu, pengertian untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi.
Terima kasih Tuhan, dan biarkan Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami. Biarkan menjelaskan setiap perkataan firman pada hari ini buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Minggu dan semua staf pastoral, pengembalaan dan juga majelis yang mengundang saya untuk hadir menyampaikan firman pada hari ini. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman pada hari ini, saya pengen cerita dikit tentang pengalaman kami kemarin. Ini Kudus kan lagi banjir, Demak dan Kudus banjir, ya kan? Jadi ketika saya tuh mau berangkat ke sini, saya tuh mikir, aduh gimana ini ya berangkatnya ya? Ya, yang minggu-minggu lalu semuanya aman, oke. Tapi minggu ini tiba-tiba hujan deras, Semarang itu banjir juga saudara. Semarang banjir, ya ada yang semeter sampai yang di Semarang itu, ya. Saya dengar kabarnya Demak kena banjir, Kudus juga. Aduh gimana berangkatnya ini. Saya tanya sama teman-teman yang tinggal daerah sini gimana. Wah Pak ini parah kondisinya Pak. Nggak bisa lewat sini, nggak bisa lewat sini. Bapak mesti lewat Purwodadi. Ada yang ngomong lewat ini Pak, lewat ini. Tapi semua nggak pasti saudara. Ya kan? Tapi ketika berangkat saya itu berdoa, Tuhan tolong kami. Aku ini nggak tahu jalannya loh Tuhan. Yang mana jalan yang paling bagus dan paling cepat. Karena kalau enggak lumayan saudara bisa 3 jam sampai ke sini. 2,5 sampai 3 jam. Biasanya cuma 1 jam. Saya berdoa Tuhan tolong Tuhan tunjukkan. Nah kemarin saya datang dengan teman saya Steve. Pemain musik kami dia datang. Saya bilang Steve lu Google Map lah Steve. Tapi di Google Map juga gak bisa dipercaya saudara ya kan. Karena tahu enggak kami berangkat itu sudah disesatkan oleh Google Map saya itu. Belum keluar Semarang masih di Semarang. Udah dimasukin ke gang-gang kecil yang lebarnya 1,5 meter. Disuruh masuk. Saya bilang ini gila ini gak mungkin kita mobil kita masuk segede ini mobilnya. Tapi suruh belok kiri, belok kiri. Saya bilang Google Map lu gak tahu ini jalan segede ini ya. Lu paksa kita masuk. Google Map aja saudara. Mau menyesatkan kita, saya bilang jangan lewatin, jangan. Kita pilih yang gede jalannya. Tapi benar kami masuk ke sebuah daerah. Dan muter-muter dari daerah itu saudara. Itu jalannya benar-benar kecil dan banjir. Saya bilang aduh ini ngeri. Kalau sampai kita stuck ini di sini, ini gimana? Pakai mobil gede lagi saudara. Masalah ini, tapi akhirnya bisa lolos juga, keluar dari sana dan bilang Google Map nunjukin kita sebuah jalan, kami ikutin aja. Saya bilang Tuhan tolong kami. Puji Tuhan, kami lewat di Walter Wongin City di Semarang, kami keluar di Alastuo dan akhirnya lewat Demak. Puji Tuhan saudara, semuanya kering sampai di Kudus kering loh saudara. Dia bilang Tuhan, kalau aku milih jalanku lewat Purwodadi, lewat Gubuk, lewat ini, macam-macam diarahkan sama orang. Ini semua akan kacau. Ternyata di sebuah tempat banjir semua saudara. Paling enak itu ikut Tuhan. Diarahkan jalannya dan lancar. Sampai sini 1,5 jam. Wah puji Tuhan. Sempat makan soto kebu. Nah, they the best from Kudus. Soto kebu, ya kan? Udah makan selesai. Terus teman saya itu pulang, yang antar saya pulang. Dia pulang lancar juga. Pagi ini saya ngomong sama teman saya sini, ya ini si Osa. Sah, lu lewat sini aja. Ini aman, loh saudara. Manusia itu ya, kalau sudah merasa aman, lewat sini aja aman. Dan dia tadi pagi lewat di jalan yang sama. Dan betul, tidak aman. Karena Karanganyar banjir seleher. Pagi ini, karena semalam hujan deras kan. Dan jalan yang kemarin itu buat saya lancar semuanya. Dia stuck di sana, mesti muter kewalahan. Makanya dia telat datangnya saudara. Saudara, di sini saya tuh setiap kali ada masalah, saya tuh selalu ambil pelajarannya. Jangan coba-coba dengan cara kita. Apa yang hari ini mungkin berhasil sukses dan bagus, belum tentu selalu sukses. Sebab kadang-kadang dia carikan jalan lain buat kita saudara. Karena itu betapa pentingnya terus bersandar, berharap pada Tuhan. Amin. Ketika kemarin semuanya lancar, saya tuh mikir Pak Minggu saya mau pulang tadi malam loh. Saya bilang ngapain gua nginep di Kudus? Mending saya nginep di Semarang aja. Kan lancar. Iya kan lancar. Loh saya mikir mau pulang loh tadi malam itu dengan Steve. Steve kita temenin kamu lah, kita pulang aja. Besok pagi saya berangkat pagi-pagi. Saya udah mau pulang saudara. Tapi kembali saya dengarkan suara di sini saudara yang ngomong, jangan pulang. Just stay, tinggal. Dan saya nurut tinggal di sini. Walaupun sepanjang malam hujan deras dan petir saudara. Gak bisa tidur juga saudara ya kan. Tapi saya bersyukur kalau saya pulang. Pagi ini saya cuma bisa ngisi kebaktian kedua loh. Tadi pagi gak bisa sampai saudara. Dia telat banget datangnya. Bukan karena pengen telat.
Karena banjir seleher, siapa yang bisa terobos? Kecuali naik pesawat terbang. Tapi Kudus kan belum punya bandara, but one day Kudus punya bandara. Iya kan? Jadi betapa pentingnya kita selalu berharap, bertanya kepada Tuhan. Loh, apa Tuhan itu bisa diajak ngomong sih? Apa dia bisa ngomong? Bisa saudara. Kita semua ini percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup, amin. Dia bangkit dari kematian. Untuk apa dia bangkit? Dia mau buktikan, dia bisa bicara, dia bisa memberikan jalan buat kita, amin. Jadi bagian kita orang-orang Kristen, bertanyalah pada Tuhan, berdoa tanya Tuhan, engkau mau apa? Dan kalau dia menjawab doa kita, itulah jalan yang paling baik saudara. Jangan coba untuk mengerjakan dengan caramu sendiri. Mungkin satu kali berhasil, tapi yang kedua, ketiga, keempat belum tentu berhasil. Tapi kalau ada orang yang terus bertanya kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan menghindarkan orang itu dari semua yang negatif, semua yang celaka, semua yang berbahaya. Mengapa kita sering alami kerugian, kegagalan? Bukan karena Tuhan gak nolong, cuma saudara gak mau tanya kepada dia. Jalan mana dan cara yang seperti apa Tuhan yang kau mau. Kalau engkau mau tanya pada Tuhan, selalu memberikan jalan keluar buat hidup kita. Amin. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-7. Ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ini kisah sangat dekat dengan Yesus akan mati, disalibkan, dan dia akan bangkit dari kematian. Mungkin kira-kira seminggu sebelum kematian Tuhan Yesus, ada seorang wanita yang datang mengurapi dia. Dan Yesus berkata, dimanapun Injil diberitakan, cerita itu akan tetap dikenang. Hari ini setelah 2000 tahun, tetap cerita ini ada saudara. Tentang seorang wanita berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Saudara pengen hidupmu selalu jadi dikenang Tuhan. Kalau engkau berbuat sesuatu yang sungguh menyentuh hati Yesus. Perbuatan wanita ini saudara, perbuatan yang sangat jarang terjadi. Tapi ada seorang wanita yang hatinya punya sebuah kepekaan. Dia ngerti sesuatu yang mungkin di pikirannya gak ngerti. Tapi jauh dalam hati dan rohnya dia tahu. Dia mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat mulia, yaitu mengurapi Yesus sebelum dia mati, dikuburkan dan dia bangkit. Kenapa perempuan ini bisa begitu tahu dan peka dengan apa yang diperlukan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Sebab ini seorang wanita yang sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Seorang wanita yang mengasihi Tuhan. Kita akan mulai cerita ini. Satu kali dikatakan ada seorang Farisi yang hari itu mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Orang Farisi. Saudara, orang Farisi biasanya orang yang sangat menentang Tuhan Yesus kok. Hampir sebagian besar kisah di Alkitab, Farisi-Farisi menentang Tuhan Yesus. Loh, orang Farisi bukan orang jahat loh saudara. Mereka adalah orang yang beragama. Orang yang memang pemimpin agama yang tugasnya menjaga setiap Taurat. Menjaga setiap firman untuk dikerjakan dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu. Mereka lah orang yang selalu menerapkan hukum-hukum Tuhan. Dan mereka sangat tahu bahwa orang yang mengerjakan hukum Tuhan akan dicintai. Sementara orang yang tidak mengerjakan hukum Tuhan itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan mereka orang yang sungguh-sungguh hatinya pengen banget mengerjakan setiap perintah Tuhan. Tapi sayang saudara, orang yang pengen mentaati Tuhan, mengerjakan firman Tuhan ini, mentaati Tuhan, mengerjakan hukum-hukum Tuhan ini,
Orang Jawa bilang bablas. Sehingga mereka lupa diri dan mereka bukan lagi pelaku firman. Tapi hari itu mereka menjadi hakim. Dan mereka menjadi seperti Tuhan. Sebab justru mereka lah yang menjadi hakim untuk semua orang. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Yang ini gak boleh, yang ini boleh. Mereka menghakimi semua orang ini salah. Dan mereka lupa menghakimi dirinya sendiri. Padahal orang Farisi pun tidak sempurna. Tetap manusia. Bahkan Alkitab ngomong nyinggung mereka. Kamu yang kadang-kadang tidak membayar gaji pegawai-pegawaimu. Engkau yang menahan kadang-kadang. Engkau memeras kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang engkau menginginkan banyak uang. Hatimu serahkan dengan uang. Oh, dihadik dengan Tuhan Yesus kok. Ini orang yang terus lihat keluar. Menilai orang. Dan dia lupa menilai dirinya. Ini sebuah warning yang paling berbahaya buat kita. Yang menyebut diri spiritual. Termasuk saya. Kalau saya mulai merasa rohani, merasa hebat. Dan mulai menghakimi semua orang. Saya akan jatuh bertindak seperti Tuhan dalam hidup saya. Sebab penghakiman itu haknya Tuhan. Bukan kita. Sangat berbahaya. Tapi kalau engkau selalu mempunyai hati yang mau ditegur. Dan mau introspeksi diri. Selalu bercermin pada firman. Dan siap untuk bertobat selalu. Oh, itu orang yang luar biasa, saudara. Tapi jujur, seringkali lebih gampang buat kita menghakimi orang, nunjuk orang. Daripada kita menunjuk diri kita dan kita bertobat. Orang Farisi, disitulah letak kelemahan dan kesalahannya. Sehingga Yesus menghardik orang itu. Dan seringkali dengan Tuhan Yesus tidak pernah cocok, saudara. Saudara, dengan Tuhan kita perlu menyesuaikan diri kita. Bukan Tuhan Yesus yang menyesuaikan dengan kita. Kita harus menyesuaikan hati kita dengan hati Tuhan. Tapi satu Farisi ini berbeda. Simon, orang Farisi ini dapat julukan lain juga. Simon si kusta. Dalam Injil yang lain, Simon si kusta. Ini orang yang sama. Yang mengundang Yesus makan, saudara. Kenapa Farisi yang itu ini berubah hidupnya, saudara? Sedikit berbeda dengan yang lain, kenapa? Buat saya pertanyaan. Kenapa dia mau undang Yesus? Bukankah mengundang Yesus itu beresiko? Hari-hari ini ngomong Yesus, membaca Alkitab, menyampaikan Alkitab, itu beresiko di Amerika loh, saudara. Sangat beresiko. Saya berapa kali pelayan ke Amerika, ke sebuah gereja Spanish di Amerika. Teman saya undang saya, gereja bahasa Spanyol. Dia berkata, pastor, sekarang susah banget di Amerika. Alkitab gak bisa taruh di sembarang tempat sekarang. Dulu di semua hotel, semua tempat Alkitab boleh. Di public area, tempat umum kita boleh kasih Alkitab. Kita boleh nginjil bebas. Hari ini pastor, dalam kesukaran besar kita. Di sekolah-sekolah dilarang ngomong Injil. Dilarang bersaksi sama orang. Kami akan ditangkap kalau kami mengerjakan yang seperti itu. Kekristenan itu sesuatu yang tidak disukai lagi, saudara. Sama seperti zaman Yesus dulu. Siapa yang berani undang Yesus ke rumahnya akan dikucilkan, akan dimusuhin. Tapi satu orang ini yang namanya Simon, orang Farisi, dia nekat undang Yesus. Kenapa? Ada apa? Saya coba merangkai, menafsirkan Simon si kusta dan Simon orang Farisi. Dan dia tidak lagi kusta. Walaupun pernah dapat julukan si kusta. Artinya orang ini pernah sakit kusta. Ya kan? Sampai dapat julukan si kusta. Artinya orang ini pernah sakit kusta, tapi udah sembuh dia sekarang. Sebab dia bisa ngundang Yesus, ngundang orang-orang makan di rumahnya. Sebab orang kusta itu najis dan gak boleh bergaul, akan dikucilkan. Kalau hari itu dia bisa pulang ke rumahnya, ngundang orang makan, ketemu Yesus, artinya orang ini sembuh. Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan dia? Pada masa itu, penyakit kusta adalah penyakit yang akan dibawa seseorang sampai dia mati dan tidak tersembuhkan. Satu-satunya penyembuh kusta yang terjadi di perjanjian baru cuma Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jadi artinya ada sebuah peristiwa dalam hidup Simon si kusta ini. Dia jumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami mujizat. Itu yang membuat dia berkata, ini orang benar. Dan orang mau ngomong apa aja aku gak peduli. Aku tetap undang dia datang di rumahku, makan di rumahku. Sebab aku pernah mengalami pengalaman ajaib dengan orang ini. Itu yang membuat satu Farisi ini berubah hidupnya.
Saudara, kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sebuah pengalaman rohani dengan Tuhan, itu yang membuat engkau menjadi orang yang sangat berani. Engkau tidak mendengar lagi apa kata orang, tapi kau lebih concern apa kata Tuhan. Saudara, kadang-kadang kata orang, kamu harus begini. Mendengarkan perkataan orang tidak gampang, saudara. Sebab ada banyak orang sekitar kita yang coba memberikan masukan baik. Tapi tidak semua masukan baik itu baik buat kita. Tapi kalau Tuhan yang sedang mengarahkan kita, menasihati kita, menyuruh kita, itu adalah hal yang terbaik. Amin. Banyak manusia coba memberikan nasihat baik. Oke, dengarkan. Tapi kalau engkau mendoakan dan Tuhan berkata tidak, dengarkanlah Tuhan lebih daripada manusia. Simon gak dengerin suara orang sekitarnya yang ngomong Yesus sesat. Sebab dia mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat engkau bisa kuat dan engkau bisa percaya. Tahun lalu saudara, saya mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Karena ketika tahun lalu itu saya itu lagi mengangsur rumah saudara, tahun lalu. Ya, tapi saya bersyukur saya nggak ngangsur pada bank, saya ngangsur pada teman saya. Karena ketika saya mau bangun rumah, saya mau pinjam uang di bank, kredit di bank, teman saya berkata, Pak Victor jangan pinjam, mahal bunganya. Biar saya bangunin bapak rumah, nanti bapak yang bayar ke saya. Sesuai dengan budget itu, nggak usah pakai bunga, cicil sesuai dengan berkat Tuhan. Wah enak banget saudara ya kan? Bangun rumah dibangunin, saya boleh cicil sesuai dengan berkat Tuhan. Kalau berkatnya banyak, bisa cicil banyak. Kalau lagi nggak ada, ya udah berhenti ya kan? Enak kan? Saya bilang oke, saya mau. Pertama saya sungkan, tapi akhirnya saya mau. Oke. Akhirnya dia bangunin saya rumah, selesai. Enggak terlalu besar sih rumah saya, cuma 250 meter. Saya bilang tingkat 2 lah, 2 tingkat 2. Oke. Selesai, dia bangunin selesai dan saya mulai nyicil saudara. Saya pikir, wah lama nih nyicilnya. Karena lumayan bangunnya tuh mahal saudara. Saya butuh sekian tahun. Mungkin 5-7 tahun nyicilnya ini. Saya sungkan. Ini gimana ya nyicilnya ini kalau lama banget. Tapi saya berdoa Tuhan, tolong kalau bisa dipercepat Tuhan nyicilnya. Ya kan? Sambil nyicil. Kemudian ketika lagi nyicil rumah itu, saya punya kebutuhan lain saudara. Memang manusia punya banyak kebutuhan ya kan? Saya punya kebutuhan untuk beli mobil. Loh kenapa? Karena kami 4 orang di rumah ini saudara. Saya punya kegiatan, sibuk. Istri saya lebih sibuk lagi. Keliling doa terus di kota. Kasih makan orang miskin, dia pelayanan sosial, buat macam-macam. Dia pelayanan, dia khotbah di mana-mana. Istri saya lebih sibuk dari saya. Anak saya 1 kerja, 1 kuliah. Semua pakai mobil. Saya bilang Tuhan ini mobil punyanya cuma 2. Yang 1 pinjam gereja. Saya bilang Tuhan aku pinjam gereja udah sungkan lu aku Tuhan. Ini aku sudah 2 tahun pinjam mobil gereja, mau kau pulangin lah mobil ini. Pertama sungkan, yang kedua mobilnya borosnya bukan main. Karena mobilnya gede banget saudara. Seminggu saya ngisi bensin 700-800 ribu seminggu. Ya kalau sebulan kan boros banget ya kan. Nah itu mobilnya. Maka saya pengen memulangin saudara. 1 sungkan minjemnya, kedua boros mau tak pulangin. Tapi gini, saya mau beli mobil baru tidak mungkin. Kenapa? Lagi nyicil rumah, ya toh. Mau diterusin ini, aduh ini mobil boros banget. Dan saya sungkan, Tuhan gimana caranya? Satu siang saya ingat, dari rumah saya nyetir mobil pinjaman dari gereja, berangkat ke kantor. Sambil saya doa Tuhan, aku ini sungkan loh Tuhan pinjam mobil ini terus, mau tak pulangin. Tapi Tuhan, untuk beli mobil aku tidak mungkin bisa. Karena uangku buat nyicil rumah. Tapi aku perlu mobil, gimana Tuhan? Kan susah saudara ya kan? Kalaupun saya punya rumah, tidak bakal saya beli mobil. Karena lagi apa? Nyicil rumah. Tapi aku tahu Tuhan engkau sanggup membuat mujizat dalam hidupku. Aku nggak tahu gimana caranya. Tapi aku percaya engkau bisa buat. Aku percaya engkau bisa. Ya udah, saya naikkan doa. Nggak di kamar tidur, nggak di kamar doa. Lagi nyetir di pinggir jalan, di tengah jalan. Selesai saya itu. 2 minggu kemudian saudara, 1 siang. Teman saya berkata, Pak Victor turun ke bawah. Ada orang cari kamu. Ya saya turun dari kantor saya lantai 2. Saya turun ke bawah. Dia bilang kenapa? Ada yang nungguin kamu di bawah. Ya saya keluar kantor loh. Di depan kantor saya ada mobil baru saudara.
Saya bilang, aku nggak mau test drive. Aku ora duit bahasa Inggrisnya. Kita ngapain ngetes mobil udah punya uang, ya kan? Tahu diri dong saudara, ya kan? Aku nggak mungkin beli. Udah Pak, coba dulu Pak, enak nggak mobilnya? Enggak, aku nggak mau nyoba. Karena aku nggak mau test drive. Udahlah dicoba dulu. Akhirnya kan saya dipaksa saya nyoba. Gimana Pak, enak? Yo enak lah. Mobil baru saudara. Enak lah. Ya sudah, kalau cocok bawa pulang aja. Loh, bayarnya gimana? Sudah, tenang. Ada orang Jakarta ngirimin kamu hari ini. Dia suruh aku ke dealer dan ambil mobil baru kirim ke sini. Saudara, hari itu saudara, saya dapat mobil baru saudara. Amin. Tepuk tangan dong. Kok lemes? Saudara, hari itu saya dapat setelah 2 minggu saya naikkan doa itu. Di situ saudara, saya mengalami pengalaman rohani Tuhan. Ya Tuhan, walaupun secara manusia nggak tahu gimana cari jalan keluarnya untuk keperluanku ini. Tapi engkau tahu caranya, engkau tahu caranya. Dia gerakkan orang Jakarta, pendeta Jakarta, ngirim mobil ke saya saudara. Dia nggak tahu loh, saya berdoa hari itu. Tuhan, buat mujizat-Mu. Tapi pengalaman itu membuat saya tahu Tuhan, Engkau itu mendengar doa kami, sekalipun di tempat yang tersembunyi dan tidak ada yang tahu. Amin. Jadi berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup buat mujizat. Amin. Berdoa dan percaya. Berdoa dan Ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Engkau berdoa, betul berdoa. Tapi kadang-kadang engkau tidak percaya dengan doamu sendiri. Tuhan buat mujizat. Dan kau ngomong, mosok iya, Tuhan tolong berkati aku. Apa bisa? Tuhan tolong buat mujizat. Apa mungkin? Betul enggak saudara? Engkau berdoa, tapi kau sendiri yang menjawab. Apa mungkin? Apa bisa? Mungkin kau tidak ngomong, tapi hatimu tidak bisa didustai. Sebab Tuhan tahu kondisi hatimu saat engkau berdoa. Tapi kalau engkau berdoa dengan sebuah keyakinan sungguh, engkau bisa Tuhan. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi kau tahu engkau bisa. Dan Tuhan kirim mujizatnya datang. Amin. Dia kirim mujizatnya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Dia mendengarkan doa. Bagaimana saudara? Kok pendeta itu bisa ngirimin saya saudara? Satu kali Tuhan ngomong pada istrinya. Suami istri ini. Kasih pendeta Victor mobil. Ditengking dalam nama Yesus. Aku singkirkan semua kuasa roh jahat dalam nama Yesus. Persis kayak kita semua ya kan? Kalau disuruh nabur buat gereja, ini kita mau beli mobil ya. Saya dengar tadi diumumkan loh. Kalau Tuhan ngomong, kamu tengking pasti dalam nama Yesus. Semua suara-suara roh jahat pergi dalam nama Yesus. Dan teman saya pendeta nengking terus loh. Ditengkingi. Dia tengking berhari-hari. Dan memang luar biasa. Suaranya makin gede. Kasih pendeta Victor mobil. Makin ditengking makin keras suaranya. Dan dia tahu Tuhan, ini bukan setan. Tapi ini engkau. Dan Tuhan ngomong kurang ajar kamu ya. Ini aku buat tengkingnya setan-setan. Tuhan tersinggung loh. Karena Tuhan yang nyuruh ditengking. Dalam nama Yesus pergi kamu setan. Loh ini aku loh kata Tuhan. Dan dia ngomong oke Tuhan. Kalau ini engkau minta bukti satu lagi. Aku ngomong ke suamiku. Suamiku akan ngomong ya. Kalau dia bilang tidak batal ya Tuhan. Nah karena dia tahu suaminya itu orang yang sangat perhitungan. Bukan pelit. Sangat perhitungan. Nek wong dikatain pelit, kita Jawa Tengah terkenal medit tuh saudara. Bahasa Inggrisnya medit orang Jawa Tengah. Katanya ya, sepanjang Pantura. Ya kan, dari Semarang, termasuk Semarang tenang aja. Semarang, Demak, Kudus, Pati, Juwana, terus sampai Gresik. Pelit katanya. Tapi saya di gereja, saya sudah berdoa, saya hancurkan roh pelit di gereja saya. Pak Mikus harus didoakan di sini mungkin. Supaya roh pelit hilang dari Jawa Tengah. Loh betul, jadi orang yang murah hati. Oh saya berdoa di gereja kami. Kami hancurkan roh pelit. Dan di gereja kami gak ada orang pelit lagi saudara. Semua orang suka nabur di gereja kami. Suaminya itu agak perhitungan. Dan dia tahu ini pas suami berkata tidak. Beres selesai. Berarti dia gak salah. Suami yang salah ya bilang tidak. Dia ketemu suami yang ngomong, Pak, aku disuruh ngasih mobil untuk Pak Victor. Suaminya diam, tertunduk dengan lemas. Duh kenapa Pak?
Iya. Loh, kok iya? Dia menunggu jawaban tidak. Jawabannya apa? Iya. Aku sudah 3 bulan diomongin Tuhan tiap hari. Kasih mobil ini, kasih mobil. Oh, kamu 3 bulan. Oh, dasar kamu dia diam tidak mau ngomong. Ya aku tidak mau ngasih kok. Tapi kamu ngomong, ya sudah, kita 2 suami dua-dua diomongin. Berarti kita itu wudek. Apa? Bukan budek, wudek. Budek banget. Udah diomongin Tuhan. Loh, kita tuh sering kayak gitu kok, saudara, betul? Kalau diomongin kamu akan dapat berkat, haleluya, betul? Yang di balkon, betul? Kamu akan dapat berkat, ngomong apa? Haleluya. Detik kamu nabur, dalam nama Yesus pergi suara-suara setan. Itu kita kok. Akhirnya mereka kirim mobil itu, saudara. Tapi buat saya, saudara, bukan masalah itunya, saudara. Mobil setelah hari ini sudah hilang kok perasaannya, saudara. Tapi yang hebat, dia ngomong sama saya, yang ngasih ini. Pastor Victor, Tuhan ngomong sama saya, dia sangat cinta sama kamu. Tuhan sangat sayang sama kamu. Sampai bahkan perkara kecil yang tidak ada orang tahu, kamu ngomong ke dia, dia dengar dan dia suruh saya kasih kamu. Sebab dia sangat sayang sama kamu. Saudara, itu perkataan yang sangat berharga buat saya. Seperti katakan, Tuhan sangat sayang sama kamu dan dia mendengarkan doamu. Itu loh, saudara, pengalaman-pengalaman rohani yang membuat engkau menjadi kuat. Amin. Fondasimu tidak tergoyahkan menghadapi segala keadaan. Simon gak urusan apa kata orang hari itu. Orang ngomong Yesus sesat, Yesus Beelzebul, Yesus dikatain macam-macam. Engkau menghujat Allah, dia gak urusan. Aku tetap undang dia datang ke rumahku. Kita makan bersama. Di tengah-tengah mereka lagi makan bersama. Ayat yang ke-37 berkata, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tiba-tiba di pesta itu, saudara, yang khusus buat laki-laki semua, perempuan gak boleh. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang terkenal berdosa. Oh, bagus ini kata-kata, terkenal berdosa. Jadi perempuan ini terkenal banget, saudara. Kita itu ya bisa terkenal 2 macam loh, saudara. Karena kau berbuat kebaikan kau terkenal. Yang kedua, kalau kau kacau berdosa hidupmu. Saya berdoa semua jemaat di GIA Kudus ini, engkau terkenal sebab engkau jadi orang yang sangat baik, engkau orang murah hati, jadi berkat buat kota ini. Amin. Jangan sampai terkenal, oh taci ekui. Nah mantap itu. Taci ekui itu, nek utang rak bayar. That sister, if he have debt, never paid. Bahasa Inggrisnya, saudara, kan? Taci ekui. Jangan sampai orang mengenal saudara sebagai orang apa? Tukang utang gak bayar. Oh, engkau ekui. Wah. Sukae judi. Di sini gak ada. Pasti gak ada di sini. Saya pastikan gak ada. Di luar ada. Kan gak mungkin main judi di sini sekarang, ya kan? Tapi kalau sudah pulang saya gak tahu loh ya. Selama di sini pasti gak ada. Gak ada yang judi kan? Gak ada. Pulang saya tidak tahu. Kenapa kita ngomong judi? Siapa tahu ada di sini loh, saudara. Bertobat. Ya kan? Jangan sampai kita dikenal karena kita berdosa. Perempuan ini sudah dikenal, terkenal di kota itu. Kenapa? Sebab apa? Berdosa. Dan ketika dia datang hari itu, semua mata melihat. Yesus mungkin gak kenal perempuan itu. Tapi Simon, si kusta, Simon orang Farisi, dia tahu, ini dia orang berdosanya. Ini dia orang berdosa itu. Karena dia kan penjaga hukum, dia ngerti. Tapi perempuan itu hebat tuh, saudara. Saya tahu susah orang yang terkenal, tercemar namanya di kota itu. Untuk dia bisa masuk menunjukkan dirinya di antara pesta laki-laki, pasti dia akan sangat takut. Sebab yang pertama, dia malu, terkenal berdosa. Kedua, dia melanggar kebiasaan. Orang laki-laki yang lagi makan kumpul tidak boleh perempuan masuk. Ada 2 hal yang berat yang perempuan ini perjuangkan, dia bergumul. Aku datang gak? Aku datang. Tapi kenapa dia nekat? Ada satu alasan lain yang lebih kuat dari 2 rasa malunya dan rasa takutnya. Ada satu lagi perasaan yang lebih kuat.
perasaan mengasihi, mencintai Tuhan, dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat dia buang semua perasaan yang lain dan ketakutannya. Dan dia menerobos masuk ke sana. Saudara, kadang-kadang ada banyak perasaan dalam hidupmu yang sedang menghentikan engkau untuk kau cari Tuhan dan kejar Tuhan. Buang semua perasaan itu. Perasaan malas, perasaan apapun juga dalam hidupmu, buang. Biarkan perasaan yang cinta Tuhan, ingin Tuhan lebih kuat. Dan kau jadi orang yang berani menerobos semua kerumunan dan kau nembus. Wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, secara hukum dia tidak boleh menyentuh orang yang tahir. Pendarahan itu najis. Tapi perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dia tahu secara hukum salah, tidak boleh. Tapi perasaan yang lebih kuat, aku percaya Tuhan ini sanggup menyembuhkan. Dan dia menerobos kerumunan itu. Dia sentuh jubah Yesus dan dia sembuh. Kadang-kadang saudara, engkau harus paksa dirimu untuk menerobos semua perasaanmu. Dan apa kata orang, kau mesti menerobos sampai kau ketemu dan berjumpa dengan Yesus. Dan kau mengalami pengalaman yang ajaib. Amin. Tidak bisa santai ikut Tuhan. Engkau mau santai biasa-biasa, kau tidak pernah ketemu sama dia. Sebab memang Tuhan berkata dia sungguh diinginkan. Kalau ada orang yang segenap hati, sungguh-sungguh pengen dia, engkaulah orang-orang yang akan bertemu, berjumpa dengan dia dan mengalami keajaibannya. Sakeus sama, dia kerja keras, dia usaha untuk bisa ketemu Yesus. Dia pendek, sukar ketemu Yesus karena kerumunan orang sangat banyak dan dia sangat terbatas. Apa yang dia buat? Dia manjat pohon. Kenapa? Cuma satu, aku pengen lihat dia. Cuman itu kok. Dan ketika orang ini sungguh-sungguh pengen lihat Tuhan, Yesus justru datang ke pohon dan berkata, Sakeus turun, aku menumpang di rumahmu. Tidak pernah dia buat itu pada siapapun juga, kecuali pada Sakeus. Kenapa? Karena orang ini cukup gila. Dia pengen Tuhan dengan kuat. Jemaat GIA Kudus, apakah engkau cukup gila dengan Tuhan dan kau pengen dapatkan dia dan sungguh-sungguh dengan dia? Engkau akan ngalamin. Amin. Perempuan itu nerobos. Ketika dia sampai di kaki Yesus, semua diam. Yesus pun gak komentar. Simon dalam hati, tapi dia gak berani ngomong, cuma dalam hati. Dan hari itu perempuan itu, dia nangis di kaki Tuhan. Dia seka kaki Tuhan dengan rambutnya. Dan dia mencium kaki Yesus. Dia pecahkan buli-buli narwastu. Dan dia curahkan minyak narwastu yang mahal itu saudara. 300 dinar setahun gaji. Kenapa dia kerjakan itu saudara? Ada apa sih? Kok seradikal itu? Kok segila itu? Kalau kau ketemu sama orang yang dengan Tuhan sungguh-sungguh, jangan hakimi saudara. Karena mungkin kau tidak tahu dia pernah ngalamin apa dengan Tuhan. Ada orang-orang dengan Tuhan sangat gila-gilaan, sungguh-sungguh. Kenapa? Jangan menghakimi. Karena kau tidak tahu apa yang dia alami. Perempuan itu saudara, perempuan berdosa itu sangat radikal hari itu. Gak ada yang tahu apa yang dia alami dan dia rasakan. Dia buang minyak seharga 1 tahun gaji saudara. UMR Kudus 2,5 juta. Setahun 30 juta. Saudara pernah buang parfum 30 juta? Orang berkata pemborosan, gila, betul. Kenapa dia buat itu saudara? Karena dia ketemu dengan pribadi yang jauh lebih mahal daripada parfum itu saudara. Dia bilang aku menemukan pribadi yang jauh lebih mahal dari 30 juta ini. Dan dia rela buang yang ini untuk mendapat yang ini saudara. Kalau engkau tahu dalam hidupmu, engkau akan diberikan uang 10 miliar. Dan kau harus buang uang 10 juta. Mau gak saudara? Buang 10 jutamu. Kalau memang janjinya pasti 10 miliar, kita akan buang. Orang yang bodoh, dia buang 10 miliar, dia pertandingan 10 juta. Tapi orang yang cerdas, dia rela buang ini demi dapatkan yang lebih mahal dan berharga. Kenapa dia buang minyak narwastunya?
Itu 630 juta hari ini hitungannya. Cuman sebentar kena kaki Yesus, mengalir meresap di batu-batu. Karena lantainya dari batu, meresap ke tanah, hilang. Dalam hitungan menit minyak itu hilang. Habis 30 juta. Makanya ada yang teriak, pemborosan. Betul kok saudara, pemborosan. Betul. Tapi buat wanita itu bukan pemborosan. Karena aku dapatkan pribadi yang jauh lebih berharga dan mahal. Tuhan Yesus. Kalau engkau ketemu dengan dia saudara, yang berharga itu, pasti apapun yang kau punya tidak lagi berharga. Gak ada yang ngomel, gak ada yang jengkel dan marah ketika kau melayani dia. Engkau layani dia dengan sukacita. Kenapa? Sebab kau ketemu dengan pribadi yang berharga. Engkau pelayanan capek, tidak lagi ngomel, capek gak enak. Disuruh tugas ini capek gini, gak lagi. Yang ada ucapan syukur. Kenapa? Karena kau ketemu dengan Tuhan Yesusmu yang sangat berharga. Gak lagi ngomel, gak lagi bersungut-sungut, gak lagi mengeluh. Setiap pelayanan buat Tuhan kau kerjakan. Setiap taburan buat Tuhan kau dengan sukacita rela mengerjakannya. Kenapa? Karena kau tahu ada yang lebih berharga dari hidupmu. Amin. Maka yang kau punya gak berharga lagi. Saya bukan orang kaya saudara. Satu kali Tuhan ngomong sama saya, ini kita akan membangun loh ini. Bangun sekolah, bangun panti asuhan. Kamu pendetanya, lu ngasih mobilmu 1. Oke Tuhan, saya langsung kasih persembahan ke gereja. Ambil mobil saya 1. Kamu kan perlu Pak? Betul, aku perlu. Tapi aku tahu, hari ini pelayanan ini sedang perlu. Saya jual mobil saya, ambil 1. Dan hari itu saya enak, saya naik mobil ganti-ganti. Kenapa? Grab. Kadang-kadang Innova, kadang-kadang Kalia, kadang-kadang Agia, gantian terus mobil saya. Malah kaya toh. Ganti terus, karena pakai Grab terus saya. Tapi buat saya sukacita kok. Gak apa-apa. Buat saya lebih berharga Tuhan daripada mobil saya itu. Tak jual, kasih aja. Kalau engkau sudah ngalamin, ketemu dia yang berharga, engkau rela melepaskan segalanya. Perempuan itu saudara, dia curahkan semua itu. Ketika saya baca tentang perempuan yang mencurahkan kaki Yesus, saya tuh orang yang suka bertanya ke Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kok ini perempuan radikal banget? Dan saya tahu bahwa perempuan ini pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia disebut wanita yang berdosa. Betul? Wanita yang berdosa. Ini jamnya kok cepat banget jalan terus ya. Mau tak pulangin loh ke 10:30. Ini wanita terkenal wanita berdosa saudara. Dia pelacur. Dia pelacur. Kenapa kok sampai dia begitu radikal? Karena pelacur itu pernah diselamatkan dan ditolong Tuhan Yesus. Ada sebuah cerita di Alkitab. Seorang pelacur yang unnamed, yang no name, gak ada namanya. Yang satu kali ditarik pagi-pagi ke dekat bait Allah. Dan semua orang mendakwa berkata, lempari dia dengan batu sesuai dengan hukum Musa. Tapi hari itu Yesus di sana berkata, oke, silakan. Dan hari itu perempuan itu tahu, itulah ending hidupnya. Dia berdosa dan dia dirajam batu dan akan mati dalam dosanya. Yesus berkata silakan lempar, tapi yang melempar adalah orang yang tidak punya dosa. Maka semua orang yang mendakwa dia dengan tangan ada batunya itu, yang mau ngelemparin dia, batal. Dan dia jatuhkan batunya. Dan mereka satu persatu meninggalkan tempat itu. Dan perempuan itu angkat kepala. Dan dia lihat Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia pergi. Tapi dia mungkin belum mengucapin thank you Jesus. Dan pasti pengalaman itu berbekas di hati perempuan itu. Kapan ya aku bisa sekali lagi ketemu dengan pribadi ini. Bukan untuk minta diampuni lagi, tapi aku yang memberikan sesuatu buat dia. Sebab dia sangat berharga. Yang dia kerjakan, he saved my life. Dia selamatkan hidupku. Saudara tahu, berapa minggu lagi kita akan merayakan Paskah, kematiannya dan kebangkitannya. Itulah di mana Yesus mengerjakan. Dia angkat engkau dari kubur dan lubang kematian. Dia keluarkan engkau
Dari kegelapan dia pindah pada terangnya yang ajaib. Apakah engkau merasa di hatimu dia berjasa buat aku? Atau hatimu juga berkata, alah biasa kok, memang Kristen seperti itu. Saya berdoa hatimu berbeda saudara dengan peristiwa Paskah. Jadikan sebuah peristiwa yang berbekas dalam di sini. Yesus mati di kayu salib, dihancurkan menderita karena untuk aku, supaya aku tidak dihukum dalam api neraka. Kalau kau bisa lihat pengorbanannya dan kau tahu pengorbanan itu saudara, hidup pasti nggak sama. Engkau selalu pengen berbuat sesuatu untuk dia, sebab dia sudah menyelamatkan hidupmu. Amin. Sudah menyelamatkan hidupmu. Waktu dia nangis di kaki Yesus, saya seneng. Kadang-kadang saya itu bisa mendengar Tuhan ngomong di hati saya. Itu saat yang paling menyenangkan. Ketika saya berdiskusi dengan Tuhan di dalam hati. Dan ketika saya baca ayat ini, Tuhan berkata, kamu tahu, ketika perempuan itu menangis di kakiku, orang lihat tangisan. Tapi buat aku bukan tangisan. Itu seperti dentingan permainan piano yang bagus, siap kali netes air matanya. Seperti sebuah piano dibunyikan dan memainkan sebuah harmoni yang sangat luar biasa. Dan ketika dia menyeka kakiku dengan rambutnya, bukan menyeka kakiku, seperti gesekan biola yang dia mainkan. Ketika dia mencium kakiku, seperti anjing yang dalam bahasa Yunani proskuneo, yang sedang menjilat kaki tuannya, mencium kaki tuannya. Kata worship itu seperti anjing yang sedang menjilat kaki tuannya. Itu worship dalam bahasa Yunani. Dia kerjakan, dia cium kakiku. Waktu dia sedang memecahkan buli-buli pualam itu bukan buli-buli yang dipecahkan, tapi dia sedang memukul drum yang sangat bagus ritmenya. Dan waktu dia tuangkan minyak itu seperti pujian yang naik. She is a worshiper. Dia penyembah. Di kakiku dia nyembah. Dan aku suka. Dan tidak pernah dilupakan. Dan Tuhan ngomong, saya senang diskusi dengan Tuhan, enak banget. Dan dia bilang, penyembahan wanita ini selevel dengan penyembahannya Daud. Daud penyanyi hebat. Dia seorang arrangers lagu yang hebat. Pembuat mazmur yang hebat. Pemain harpa yang hebat. Dia penari yang hebat. Itu semua Daud. Wanita ini gak bisa menyanyi. Gak bisa semua. Tapi hatinya aku suka. Dia seorang penyembah yang hebat. Dengan air matanya. Dengan narwastunya. Sebuah penyembahan yang naik ke hadiratku. Dan menyentuh hatiku. Ketika dia menjelaskan saudara. Wow, saya bilang Tuhan luar biasa. Dan dia berkata, you not understand. Kamu tidak ngerti. Tapi aku ngalami semua itu. Kata Tuhan. Hari ini saudara. Biarkan kita semua jadi seorang penyembah-penyembah. Amin. Kau kerjakan apapun untuk Tuhan. Sebab dia sudah mati buat kita. Dia berikan nyawanya. Persembahan kita gak seberapa. Tenagamu gak seberapa. Dia kasih nyawa buat kita. Amin. Dalam minggu-minggu Paskah ini jadi perenungan hidupmu. Cintai dia. Dan jangan pernah mengkhianati dia. Cintai dia. Layani dia. Dan jangan pernah berkhianat kepada dia. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
Yesusku, terimalah korban syukur, korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku bagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan padamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku bagai penyembah yang mengalir di hatiku bagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jadikan kami Tuhan seperti wanita yang mengurapi kakimu Tuhan, dengan the best yang kami punya, yang terbaik yang kami punya. Biarkan kami ini jadi orang-orang yang tahu diri Tuhan, yang membalas semua pengorbananmu di kayu salib dengan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadikan kami orang yang tahu membalas Tuhan semua pengorbanan kebaikan yang sudah kau kerjakan. Biar kami membalas, berikan hidup kami, pelayanan kami, tenaga kami, bahkan uang kami. Sebab Engkau jauh lebih berharga dan mahal daripada semua yang dunia punya. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarkan setiap firman yang kami dengar masuk jauh ke dalam hati kami dan kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami terima Tuhan siang hari ini Tuhan. Firman yang sangat memberkati kami Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau yang akan terus buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga melalui firman ini Tuhan, hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus kiranya yang akan menuntun kami apabila saat ini Tuhan kami jauh dari Engkau Tuhan, kami tidak memprioritaskan Engkau. Kesibukan-kesibukan, kepentingan-kepentingan yang saat ini kami sedang hadapi Tuhan, mungkin menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan kami berkomitmen Tuhan, kami akan menjadikan Engkau Tuhan menjadi fokus utama, prioritas utama kami dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini ke dalam hati kami, setiap kami masing-masing Tuhan. Sehingga melalui firman ini Tuhan, hidup kami Tuhan semakin dipulihkan, hidup kami semakin dekat dengan Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Victor Purnomo Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanannya sehingga semakin luar biasa lagi Kau pakai beliau menjadi sarana Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Berkati juga keluarganya, apapun semuanya, timnya Tuhan Kau pakai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Victor Purnomo dari Gereja JKI HTE Semarang yang telah menyampaikan firman Tuhan baik dalam ibadah KKR Remaja Sabtu sore kemarin dan juga dalam ibadah raya minggu ini, baik ibadah raya yang pertama dan ibadah raya yang kedua. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Diinformasikan kepada jemaat bahwa telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman, Ibu Ngo Chun Luan atau Mak Malem, meninggal dalam usia 94 tahun. Beliau beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kudus. Meninggal pada hari Rabu tanggal 13 Maret jam 8 malam, dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret di pemakaman Darussalam Kudus. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan selalu. Diinformasikan dan mohon dukungan dari jemaat untuk rencana gereja kita untuk pembelian 1 unit mobil New Hiace Premio untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Sekali lagi mohon dukungan doa dari jemaat. Kemudian dukung dalam doa juga untuk keempat saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada hari Rabu tanggal 3 April jam 4 sore. Kiranya jemaat juga mendukung di dalam doa. Lalu diingatkan kepada paduan suara Mazmur Bakti bahwa latihan paduan suara Mazmur Bakti diadakan hari Senin dan hari Kamis jam 6 sore bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Demikian informasi dan penekanan warta jemaat. Untuk info selengkapnya Bapak Ibu Saudara silakan membacanya dalam lembar warta jemaat. Pagi atau siang hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pagi atau siang hari ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir? Atau sudah pernah datang tapi belum pernah kami sambut? Iya.
Ya, baik. Kita akan berdoa dan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17. Kalau ada silakan untuk bangkit berdiri yang hadir di gereja. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang dari bulan Januari, Februari belum menerima kenang-kenangan dari gereja yang berhari ulang tahun, silakan untuk bangkit berdiri menerima kenang-kenangan dari gereja. Ya. Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Maret, silakan untuk bangkit berdiri kalau ada yang belum menerima kenang-kenangan dari gereja. Ada ya. Ya, oke. Baik, selamat ulang tahun. Nanti Bapak Gembala akan berdoa sekaligus menutup ibadah. Puji Tuhan, sekali lagi atas nama majelis dan jemaat Gia Kudus, saya mengucapkan terima kasih Pak Victor. Tuhan memberkati pelayanan Pak Victor. Pak Victor ini satu perguruan dengan saya dulu di STT Abdiel. Yang menguji skripsinya adalah saya waktu program S1 di STT Abdiel. Mari kita simpan firman Tuhan di dalam hidup kita. Lakukan itu di hari-hari yang akan kita lewati. Jadilah saksi-saksi Kristus, bawa terang Injil ke dunia ini, di mana engkau berada, di tempat pekerjaanmu, rumah tanggamu, universitas, sekolah, di mana saja. Beritakan Injil melalui kata-kata dan keteladanan hidup. Tuhan memberkati kita dan Roh Kudus memimpin kita sepanjang minggu ke depan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anak-anak-mu yang berulang tahun. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan. Dan semakin cinta Tuhan. Dan hidupnya Tuhan berkati secara rohani dan secara jasmani. Tuntunlah ke masa depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Dan mereka harus memikul salib mereka masing-masing. Engkau beri kekuatan bagi jemaat-mu yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, pekerjaan, karir, dengan keluarga, dengan anak-anak. Tuhan, berilah mereka hikmat dari Engkau, sehingga Engkau terus menuntun mereka dan memberikan jalan-jalan baru, kemenangan di setiap persoalan kehidupan. Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu memberi kami hikmat yang dari atas, yang dicurahkan kepada anak-anak-mu, sehingga anak-anak-mu boleh menjadi pemenang di dalam kehidupan yang penuh dengan fluktuasi perubahan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk para lansia. Temani mereka ya Tuhan, beri kekuatan saat mereka terus berbaring dan menunggu Engkau memanggil ke dalam kerajaan-Mu. Hiburkanlah, kuatkanlah. Biarlah orang-orang yang tetap setia dalam usia lanjut mereka tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa. Tuhan berkati supaya peperangan boleh surut dan mereka boleh damai satu dengan yang lain. Para korban perang boleh dihibur dan dikuatkan, sehingga perdamaian dunia ini boleh menjadi nyata
kami juga berdoa untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati supaya sesudah pasca pemilu ini keadaan semakin menjadi baik. Tuhan jaga stabilitas politik, sosial, keamanan supaya bangsa ini, bangsa yang begitu Tuhan berkati luar biasa dengan Pancasila, dengan negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang besar ini yang Tuhan sudah nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Bahkan bangsa ini terkenal dengan kemurahan hatinya kepada bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami, supaya pelayanan diakonia menjadi semakin kuat. Pelayanan beasiswa, pelayanan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, yang terpinggirkan. Berkati gereja ini supaya orang-orang di dalamnya menjadi orang-orang yang rajin berbuat baik, yang menyatakan kasih Kristus dalam tindakan yang nyata, yang mau peduli satu dengan yang lain, juga untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang lainnya. Tuhan berkati satu persatu. Kami percaya bahwa gereja ini adalah miliknya Tuhan, dan Tuhan sudah berkati sampai dengan sekarang ini. Dan anak-anak-Mu yang berkumpul, keluarga-keluarga yang ada, Tuhan berkati satu persatu. Limpahi dengan kasih sayang, limpahi dengan kemurahan. Anak-anak yang sedang studi di luar kota, dan mungkin yang ada di luar negeri, sertai mereka ya Tuhan, dengan berkat Abraham yang sudah Engkau janjikan kepada orang-orang yang ada dan percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami mau menutup doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu sebagai simbol menerima berkat dari Tuhan. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukanlah aktivitasmu dan kegiatanmu dan rencana perjalanan hidupmu sepanjang minggu ini. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang agung, yang penuh kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.